Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dan dimanapun berada. Saat ini kita di dalam ibadah Gereja Isa Al-Masih masih online dan kita belum dapat melaksanakan ibadah tatap muka. Tapi kita tetap dapat bersekutu melalui ibadah online pada saat ini. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Adapun pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Jikalau pada hari ini oleh anugerah Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun kami berjauhan satu dengan yang lain, meskipun dalam ibadah ini tidak tatap muka, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan hari ini kita bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun sampai sekarang kita belum bisa bertatap muka, tapi saya dan kita semuanya percaya Allah hadir di tengah-tengah kita, ada bersama dengan kita, dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang kuasanya selalu ada bersama dengan kita. Di tengah kondisi yang sulit saat ini, kuasa Allah tetap sama, sanggup menolong Bapak Ibu Saudara semuanya, dan senantiasa menyediakan berkat bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita datang kepada Tuhan dengan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Kita akui kebesaran Tuhan, kita akui kuasa Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kuasa Allah senantiasa menyertai umat pilihan, umat tebusan. Haleluya Yesus. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, yang percaya sesuai dengan
kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Bagi kita. Bagi kita. Dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya.
Kuasa Tuhan begitu hebat atas kehidupan kita. Amin. Dia sedikit pun tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah kondisi yang sulit pun, Yesus selalu menepati janjinya bahwa Dia yang disebut Immanuel adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Di tengah kondisi sulit, Dia berikan kuasa kepada kita untuk kita tetap mengucap syukur, untuk kita bisa mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari jemaat, Bapak Ibu Saudara semuanya, dan akan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita menerima kuasa dari Tuhan untuk melewati segala keadaan sulit bersama dengan Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. amin. Katakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kuasa Tuhan selalu ada bagi umat yang percaya. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, Tuhan bersamamu. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai pada tujuan Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kamilah baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hey, oh, oh. Mujizat-Mu terjadi. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar untuk kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya haleluya akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau kudus Tuhan yang memegang tangan kami. Tak seorang pun dapat mengambil kami dari Engkau ya Tuhan. Tidak ada satu kondisi pun yang dapat menjauhkan kami dari Engkau. Tidak ada satu kuasa manapun Tuhan yang akan dapat merebut kami dari tangan-Mu. Sebab kami ada di tangan-Mu Yesus. Di tangan-Mu. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan kepercayaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan.
Tuhan tidak akan meninggalkan dalam kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tetap memegangmu, Tuhan tetap peduli padamu. Yesus ada bersama dengan kita semuanya. Haleluya. Di tanganmu, oh Yesus, di hatimu, haleluya. di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Ku di tanganmu, Tuhan, ku di jemaat Tuhan, kita semua ada dalam rencana Tuhan, ada di hati Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Jangan cemas, jangan khawatir, sebab Tuhan selalu menyertai kita, selalu peduli terhadap kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya, dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam keadaan apapun. Dia Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Percaya Yesus peduli, percaya Yesus menyertai kita semuanya. Haleluya. tak pernah ditinggal. Di pikiranmu, di rencanamu ya Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang berfirman pada pagi hari ini, supaya apa yang disampaikan sungguh berasal dari Engkau dan disampaikan dengan bahasa yang mudah, yang jelas, yang gampang dimengerti. Dan biarlah Engkau sendiri yang berfirman Tuhan, urapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan, dan berbicaralah baik pada kami yang menyampaikan maupun pada kami yang mendengar, supaya setiap apa yang Engkau bicarakan Tuhan sungguh mengena pada kami, menegur, menguatkan, dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita. Karena itu tema yang disampaikan oleh gereja adalah kemerdekaan yang sejati. Mungkin kita juga sudah tahu kira-kira apa sih kemerdekaan sejati itu. Karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah perikop yang sudah kita sangat kenal, yang saya juga sudah pernah bagikan di komsel kami walaupun dengan sudut pandang berbeda. Terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar, ia yaitu Yesus berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak
adakah seorang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya rasa perikop ini kita sudah sangat kenal. Ada seorang perempuan yang pagi-pagi benar kedapatan berzina dan dihadapkan kepada Yesus. Pagi ini kita mau belajar dari perempuan ini. Kita mau belajar bagaimana dia ketahuan berzina dan kemudian bertemu dengan Yesus dan akhirnya dimerdekakan. Siapakah perempuan ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Yang pertama yang kita tahu dari Alkitab, perempuan ini adalah orang yang berdosa. Ini nggak bisa disangka lagi, karena dia jelas-jelas dipergoi sedang berbuat zina. Dan sepanjang perikop yang kita baca, tidak ada satu kata pun dari perempuan ini yang menyangka bahwa dia berbuat zina. Bahkan dia pun tidak membela diri. Dosa yang perzinahan itu sudah membuat dia jatuh begitu dalamnya, sehingga dia merasa hidupnya menjadi seperti sampah. Perhatikan bagaimana dia itu sampai tidak berani berbuat apa-apa, hanya duduk terglosor itu aja di tanah. Bahkan ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sudah pergi, sudah tinggal dia dengan Yesus, dan dia hanya diam saja bersama dengan Yesus, tidak berani melakukan apa-apa, dan baru menjawab ketika Yesus menyapanya. Dia memang sudah memilih jalan hidup yang salah. Kita nggak tahu apakah perempuan ini adalah, mohon maaf, seorang pelacur yang memang suka berzina karena perlu untuk materinya. Apakah dia baru pertama kali itu atau sering kali berbuat zina dengan laki-laki? Kita juga nggak tahu apakah perempuan ini, kenapa dia berzina. Apakah karena tadi saya bilang dia ini perlu materi sehingga dia melakukan itu? Atau hidupnya itu begitu kosong, dia merindukan sesuatu yang lain, dan dia mencari dengan perzinahan dari para laki-laki. Apapun itu juga perempuan ini seorang yang berdosa. Titik, gitu aja. Yang pertama yang kita tahu mengenai perempuan ini. Yang kedua, perempuan ini adalah korban ketidakadilan, dan dia sungguh amat sangat dipermalukan. Lihat apa yang berbuat oleh para ahli Taurat dan orang Farisi kepadanya. Bagaimana mungkin perzinahan itu dilakukan hanya oleh satu orang? Ada kata-kata bilang gini, it takes two for tango. Jadi untuk dansa tango itu perlu 2 orang. Demikian juga dengan perzinahan perlu 2 orang, nggak mungkin hanya satu. Tapi kenapa hanya perempuan ini saja yang diperhadapkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini kepada Yesus? Kemana yang laki-laki? Kenapa hanya perempuan ini saja? Apakah secara gender dia ini perempuan? Atau mungkin laki-lakinya ini orang yang berkuasa, yang punya duit, sehingga ahli Taurat dan orang Farisi mungkin nggak berani nyeret ke depan Yesus? Apapun itu juga, perempuan ini diperlakukan sangat tidak adil oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu. Bagaimana dia dipermalukan, karena di ayat tadi kita baca, dia ditaruh di tengah-tengah sehingga semua orang tahu siapa dia, dan mulai bisa mencerca dia, memaki dia, mengadili, menghakimi dia. Seolah-olah dia ini adalah orang paling kotor sedunia. Sementara yang laki-laki hilang, tidak tahu kemana dia pergi. Padahal pada ayat 6 tadi kita baca, tujuan daripada ahli Taurat dan orang Farisi tadi dikatakan sebetulnya hanya untuk mencoba Yesus, supaya mendapatkan sesuatu untuk mempersalahkan Yesus. Lihat, betapa kejamnya ahli Taurat dan orang Farisi ini terhadap perempuan ini. Demi untuk tujuannya menyalahkan Yesus, sebetulnya nothing to do dengan perempuan ini, karena cuma ingin cari gara-gara sama Yesus, perempuan ini dikorbankan. Betapa tidak adilnya. Dan itulah yang dialami oleh perempuan ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Dan yang ketiga, perempuan ini tidak lagi punya masa depan. Perempuan ini benar-benar seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah berzina, ketahuan, dan sekarang dihakimi. Dihakiminya di mana? Di depan bait Allah lagi. Dan yang menghakimi siapa? Bukan hanya ahli Taurat dan orang Farisi, bukan hanya masyarakat sekitarnya, tetapi oleh Yesus Kristus, seorang rabi yang dikatakan tadi yang
Dia juga tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang yang sangat suci hidupnya, yang lurus hidupnya. Kalau ketahuan saja itu sudah menyakitkan, diseret kemudian ke depan bait Allah lebih menyakitkan, dan ditaruh di tengah, kemudian diomongin orang jadi tahu dia ini siapa, dari mana asalnya, dan kemudian orang akan mencaci maki dia, bahkan mungkin akan melempari batu sama dia. Itu ada sudah sangat menyakitkan, apalagi sekarang dia dihadapkan di depan Yesus yang dia tahu ini adalah orang yang lurus hidupnya. Dalam hatinya dia akan berpikir, matilah aku kali ini. Tidak ada harapan lagi buatku. Kena aku sekarang. Tidak mungkin ada jalan keluar. Tidak mungkin selamat. Pikirannya cuma satu, kali ini aku betul-betul akan dirajam dengan batu. Karena tadi saya bilang, dia nggak mampu bergerak. Dia hanya diam saja. Dia gemetar menunggu hukumannya. Itulah yang dialami oleh perempuan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi dia adalah orang yang berdosa. Dia adalah orang yang diperlakukan tidak adil dalam hidupnya. Dan dia tidak punya harapan. Masa depannya seperti tertutup, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dalam situasi seperti itu, perjumpaan dengan Yesus itu yang mengubah hidupnya. Ketika Yesus disodori masalah seperti ini, alih-alih dia bilang, ya udah rajam aja orang itu, rajam aja perempuan itu sesuai dengan hukum Taurat. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus hanya duduk nulis sesuatu. Tulisannya apa kita nggak tahu, penting apa enggak kita juga nggak tahu. Tapi ketika Yesus terus-menerus didesak oleh ahli Taurat, orang Farisi, itu akhirnya dia berdiri dan dia bilang, ya sudah, kalau kalian merasa bahwa ini perlu dirajam, silahkan lemparin batu. Buat orang yang merasa bahwa dirinya nggak berdosa, dia dulu yang lempari batu sana. Dan yang terjadi, tidak ada satu orang pun yang melempari batu. Tidak ada satu orang pun yang kemudian merajam perempuan ini. Dan mereka pelan-pelan pergi, mulai dari orang yang paling tua, kata Alkitab. Nggak tahu kenapa, mungkin yang dosanya paling banyak, atau mungkin yang merasa, udahlah, percuma nih sama Yesus, nggak akan bisa apa-apa. Mungkin juga seperti itu. Tapi yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa leganya perempuan ini. Betapa rilis dan reliefnya perempuan ini. Aku nggak jadi dirajam. Tadi ingat, dia sudah nggak punya harapan karena dia tahu bahwa Yesus ini orang suci. Tapi sekarang malah dia nggak jadi dirajam. Oh, leganya hidup ini. Dia ingin kamsya, ingin terima kasih sama Tuhan Yesus, tapi dia nggak berani ngomong. Dia pingin, aku sudah bebas, dia pengen pergi, tapi dia juga nggak berani ngomong. Sampai Tuhan Yesus kemudian bersabda, hai perempuan, di mana mereka? Kata-kata ini, hai perempuan, di mana mereka? Nggak ada yang hukum kamu. Dan perempuan itu mulai berani bilang, enggak Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Perempuan ini betul-betul yang tadi saya bilang dari release and relief. Semua dosa dan bebannya itu seolah-olah sudah hilang. Nggak ada lagi yang menghukum dia. Saya sangat senang dengan penggambarannya kalau kita lihat film Passion of the Christ. Ketika perempuan ini mengulurkan tangannya pelan-pelan dan tidak berani awalnya memandang Yesus. Dan kemudian Yesus mengulurkan tangannya kepada perempuan ini, menolongnya berdiri. Itulah Yesus kita. Itulah yang dialami oleh perempuan ini, dan itu dialami ketika dia hanya berdua sama Yesus. Ketika ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang yang bergerombol sudah hilang semua dan hanya ada dia sama Yesus. Dan dia berjumpa secara pribadi sama Yesus. Di saat itulah hukuman itu dilepaskan, dosa itu diampuni. Yesus bukan meniadakan dosanya loh Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Yesus mengampuni dosanya dan bilang sama perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Bukan itu saja. Coba apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia bilang, hai perempuan. Kata perempuan yang dipakai di sini sama persis dengan kata yang dipakai Yesus di perjamuan di Kana. Ketika dia bicara sama ibunya sendiri, hai perempuan. Apa artinya? Ini adalah sebutan yang terhormat. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh perempuan ini. Dari seorang yang kedapatan berzinah, perempuan yang berzinah, dia diangkat Yesus menjadi perempuan yang terhormat. Dari seorang yang berdosa, sekarang diampuni oleh Yesus.
Dari seseorang yang diperlakukan tidak adil, sekarang diperlakukan dengan adilnya sama Yesus. Dan bukan hanya itu, dimuliakan. Dan dari seorang yang dulunya tidak punya masa depan, yang hopeless, sekarang tiba-tiba dia punya harapan baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya bisa membayangkan betapa sukacitanya, betapa berterima kasihnya, betapa bersyukurnya perempuan ini. Alkitab tidak mencatat ini siapa perempuan ini. Beberapa penafsir bilang, perempuan ini mungkin adalah Maria Magdalena, seperti penggambaran dalam film Passion of the Christ. Ada juga yang bilang mungkin ini adalah Maria dari Betania, saudara dari Marta dan Lazarus. Dan ada juga yang bilang mungkin adalah perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan mengusap kaki Yesus dengan rambutnya dan air matanya. Saya nggak tahu siapa perempuan ini karena Alkitab sekali lagi tidak mencatat. Tetapi siapapun dia, perempuan ini benar-benar mengalami kemerdekaan sejati dalam hidupnya. Sehingga dia pasti merasa sangat berterima kasih dan utang budi sama Tuhan. Dia merasa dibebaskan dari Tuhan dan gak heran kalau dia kemudian berterima kasih sekali sama Tuhan Yesus. Jika dia adalah Maria Magdalena, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak heran kalau dia begitu mengasihi Yesus sehingga Alkitab mencatat dia ikut Yesus kemana saja dia pergi, bahkan dia sumbangkan uang untuk pelayanannya Yesus. Bahkan kita tahu ketika Yesus disalib di Golgota, dia salah satu yang ada di bawah salib Golgota itu. Bukan hanya itu, ketika Paskah dialah orang pertama yang lari ke kuburan itu untuk mencari Yesus. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi Yesus. Kalau dia adalah Maria dari Betani, saudara Marta dan Lazarus, saya juga enggak heran kenapa dia begitu cinta sama Yesus sehingga dia sudi untuk duduk berlama-lama di kaki Yesus mendengarkan Yesus berfirman, berbicara. Sementara orang lain sibuk beraktivitas, dia memilih bagian terbaiknya duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan Yesus berbicara. Seolah-olah dunia ini yang lain enggak penting buat dia, yang penting adalah Yesus. Ya betapa hal itu pastinya seperti itulah buat Maria dari Betani. Kenapa? Karena orang inilah, Yesus inilah memerdekakan dia dari dosa. Dia mengampuni dosanya dan mengubah hidupnya. Apalagi Yesus ini adalah orang yang sama yang membangkitkan saudaranya Lazarus yang sudah mati beberapa hari, dibangkitkan dari kuburnya. Saya bisa paham kenapa Maria dan dari Betania begitu mengasihi Yesus. Dan jika dia perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, saya sangat mengerti, saya sangat paham kenapa dia melakukan itu. Buat orang lain mungkin harga minyak narwastu itu begitu mahal, begitu ekspensifnya, tapi buat dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Yesus terhadap dia. Karena itu dia pecahkan buli-buli minyak narwastu dan dia urapi Yesus. Bukan hanya situ saja, dia nangis di kaki Yesus, dia membasahi dan membersihkan kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Buat dia tidak ada satu pun yang terlalu mahal. Kenapa? Karena pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus itu jauh lebih besar. Orang lain mungkin tidak ngerti, tapi buat dia hutang itu begitu diangkat dari dia dan itu betul-betul membuat dia lega. Kenapa? Karena kemerdekaan yang sejati yang Tuhan kasih itu betul-betul melepaskan dia, betul-betul membuat dia terbebas dari dosa. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau perempuan ini merasa begitu luar biasa dibebaskan oleh Yesus, dia mengalami kemerdekaan yang sejati itu, bagaimana dengan kita? Bukankah kita ini seperti perempuan yang berzina itu? Kita ini hidup di dalam dosa kita, sebesar apapun atau sekecil apapun. Kita berusaha melepaskan diri dari dosa kita, tapi kita nggak mampu. Sebaliknya kita makin terjerumus dalam dosa, atau keadaan semakin memburuk. Hari-hari ini mungkin kita juga penuh dengan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, karena salah satunya mungkin karena COVID ini. Kita mungkin kena COVID atau kita ketakutan kena COVID. Ekonomi kita nggak semakin baik, lihat keadaan kiri kanan kita ditambah khawatir. Hidup kita mungkin juga kosong sama seperti perempuan ini. Kita merindukan sesuatu yang kita tidak bisa cari di dalam dunia ini. Kita rindu bertemu dengan sesuatu yang memuaskan hidup kita.
tapi kita cari di jalan yang salah. Pada saat-saat seperti itu mungkin dalam pikiran kita, waduh, sudah nggak ada harapan lagi dalam hidup. Yang ada mungkin cuma hukuman, nasib buruk, pintu yang tertutup, nggak ada jalan keluar. Itu saja yang ada di dalam hidup kita. Atau kita juga mungkin merasa dunia memperlakukan kita tidak adil seperti perempuan ini. Rasanya kita sudah mencoba melakukan sesuatu dengan baik, tapi tetap saja gak diperlakukan adil oleh orang-orang sekitar kita. Bahkan ada orang-orang yang sengaja sepertinya mengorbankan kita untuk maksud-maksud tertentu. Dan kita merasa, aduh kok kayak gitu. Kita mau teriak tapi gak ada yang membela kita. Dan seperti perempuan itu, hanya ada satu pribadi yang mampu menolong kita. Dan hanya satu orang yang mampu menolong kita. Dan itu dimulai ketika perempuan ini tadi tinggal berduaan dengan Yesus. Sama seperti ketika kita tinggal berduaan dengan Yesus. Kalau kita bisa datang kepadanya, berduaan sama dia, itulah yang akan merubah hidup kita. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bertemu dengan dia, dia tidak akan mencoba menghukum kita, menghakimi kita. Tapi sebaliknya dia akan mengasihi kita, mengampuni kita, membereskan hidup kita. Bahkan dia juga yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita dengan mati di atas kayu salib. Pertanyaannya sekarang adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mau mengundang dia masuk dalam hidup kita? Saat ini tangannya sedang terbuka lebar-lebar, menyambut kita lari kepadanya untuk masuk ke dalam pelukannya. Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Maukah aku masuk ke dalam hatimu dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia rindu kita datang kepadanya. Dia rindu untuk melepaskan, mengangkat beban hidup kita, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia rindu untuk menyayangi kita, mengasihi kita. Dia rindu untuk memerdekakan kita, memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Maukah kita membuka hati kita untuk menerima dia kembali dalam hidup kita? Atau buat kita yang sudah pernah terima Tuhan Yesus, apa yang kita bisa lakukan untuk membalas kasih-Nya? Apakah kita seperti Maria Magdalena yang mau mengiring dia kemanapun juga, bahkan sampai akhir hidup kita? Apakah kita seperti Maria dari Betania yang mau duduk diam di kaki Yesus mendengarkan firman-Nya, mengalami masa-masa yang indah bersama dengan dia? Atau kita seperti seorang perempuan itu yang mencurahkan minyak narwastunya untuk Yesus, menyerahkan bagian hidupnya yang paling berharga kepada Yesus? Kita seperti yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian? So pagi ini saya undang kita untuk melihat diri kita. Dan kita undang Yesus berduaan sama kita. Kita melihat diri kita dan kita rasakan kalau kita saat ini adalah orang yang berdosa dan orang yang belum pernah terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Atau kita sudah pernah terima Tuhan Yesus dalam hidupnya dan kemudian tapi lari dari Tuhan Yesus. Pagi ini, dimanapun kita berada, saya undang balik sama Yesus. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang sudah pernah terima Yesus, mari ungkapkan kasih kita, rasa hutang budi kita sama Yesus, dengan hidup lebih sungguh-sungguh untuk dia. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami yakin Engkau tidak selesai berbicara. Kami berdoa supaya Engkau sendirian terus mengetuk hati kami, mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mari terus meteraikan dalam hidup kami. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Saat ini saya ingin berdoa buat setiap kita yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Atau bagi setiap kita yang sudah pernah terima Tuhan Yesus, tapi kemudian lari daripadanya, dan pagi ini mau kembali kepadanya. Mari taruh tangan di dada dan berdoa bersama saya. Tuhan, saya orang berdosa.
Tuhan, saya yang mungkin diperlakukan tidak adil dalam hidup ini, dan saya merasa betapa hidup saya ini kosong. Tuhan, saya merasa bahwa masa depan saya seperti tidak ada harapan, apalagi di tengah situasi seperti ini. Karena Tuhan Yesus, pagi ini saya mohon supaya Engkau masuk dalam hati saya. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan mari Tuhan, ampuni saya, ampuni dosa saya. Dan biarlah Engkau sendiri yang menjadi penuntun hidup saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang kedua, saya ingin berdoa buat setiap kita yang sudah diselamatkan, sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan. Maukah kita lebih lagi mengasihi Dia, seperti Maria Magdalena yang pergi kemana saja Tuhan inginkan kita pergi, mengiring Dia bahkan sampai akhir hidup kita. Atau seperti Maria Betani yang mau duduk diam dan berlama-lama bersekutu dengan Tuhan Yesus, mendengarkan suaranya. Atau seperti perempuan yang memberikan minyak narwastunya, itu kita sungguh-sungguh menyerahkan bagian hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memerdekakan kami, Tuhan. Karena Tuhan, tolong Tuhan, supaya kami membalas kasih-Mu itu, Tuhan. Dengan lebih mengasihi Engkau, lebih mengiring Engkau, lebih dengarkan akan firman-Mu. Dan menyerahkan hidup kami kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Engkau sendiri yang sudah berfirman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri akan ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan telah memimpin ibadah kami sampai pada saat ini. Tuhan memberikan sukacita pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan juga memberikan kepada kami roh mendengar, sehingga kami dapat mendengar akan firman Tuhan, bahkan kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh makin hari bertambah-tambah di dalam Engkau, dan kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gunawan Santoso yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau akan memakai akan hamba-Mu di dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu melayani. Engkau juga akan memberkati akan kesehatannya, Engkau memberkati juga akan pekerjaan dan rumah tangganya, dan kami percayakan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami di dalam menghadapi akan pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden. Biarlah Tuhan juga akan menolong di dalam setiap langkah demi langkah yang dikerjakan. Khususnya untuk pembangunan yang dikerjakan di mana-mana pada saat ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan yang memberkati sehingga pembangunan berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk program untuk penanganan daripada COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan memakai akan seluruh jajaran yang bekerja untuk mengatasi akan pandemi COVID-19 ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat vaksin yang sudah ada. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk vaksin yang sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah dilaksanakan
di beberapa jenjang tingkatan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menolong sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima akan vaksin ini dan semua dapat dijaga akan kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau mencukupkan kebutuhan yang diperlukan. Engkau sendiri tetap menjaga dan melindungi para petugas-petugas yang ada di lapangan, dijauhkan dari penularan COVID-19. Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau tetap memakai akan mereka yang bertugas dimanapun berada, Engkau jaga dan lindungi. Dan terakhir kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Tangan Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan pada mereka. Dan biarlah tangan Tuhan yang menuntun langkah demi langkah mereka. Engkau berkati dalam pekerjaan, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati bisnisnya. Engkau juga berkati akan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan akan gereja-Mu, Gereja Isa Masih Pekangsan ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita simak warta berikut ini.